Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaibatin Nuraihan dengan NIM 2023-11196 dari kelas Sistem Kontrol Industri kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 yaitu tentang sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri hingga saat ini. Nah, untuk di era awal sebelum 1900-an itu ada kontrol manual, di mana pada masa revolusi industri pertama, seluruh proses industri dijalankan secara manual oleh operator manusia. Contohnya pada mesin uap, operator harus membuka dan menutup katup secara manual untuk mengatur tekanan dan kecepatan mesinnya. Untuk karakteristik utamanya, semua keputusan dan pengaturan dilakukan manusia. Tidak ada sistem umpan balik otomatis, ketepatan hasil tergantung pada keahlian operatornya. Untuk kelemahannya, respon lambat terhadap perubahan kondisi, kemudian risiko kesalahan manusia tinggi, kemudian tidak efisien untuk proses industri besar. Nah, pada masa ini menjadi dasar pemahaman bahwa dibutuhkannya sistem yang dapat mengatur secara otomatis tanpa campur tangan manusia langsung. Nah, kemudian yang kedua ada era mekanik dan pneumatik, di mana ini pada 1900 sampai 1930. Pada abad ke-20, kebutuhan efisiensi dan kestabilitas operasi meningkat. Muncullah alat kontrol mekanis seperti governor, sentrifugal yang digunakan pada mesin uap untuk menjaga kecepatan konstan dengan prinsip umpan balik mekanik. Selanjutnya, perkembangan sistem kontrol pneumatik dan hidrolik yang bekerja berdasarkan tekanan udara atau cairan. Contoh penerapannya itu pada regulator tekanan udara pada pabrik dan katup otomatis mengatur laju aliran pada pipa industri minyak. Untuk kelebihan dan kelemahannya, untuk kelebihannya tidak memerlukan listrik, lebih aman di lingkungan, mudah meledak karena berbasis udara. Kelemahannya akurasi rendah dan respon lambat, kemudian sulit dikendalikan dari jarak jauh. Nah, untuk tahap ini, konsep kontrol otomatis sederhana mulai dikenal luas di dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah era elektronik analog pada tahun 1930 sampai 1960. Dengan ditemukannya tabung vakum dan transistor, sistem kontrol mulai beralih ke elektronik analog. Sinyal listrik digunakan untuk mewakili besaran fisik seperti suhu, tekanan, dan kecepatan. Kemudian di karakteristik utamanya dia menggunakan rangkaian amplifier, resistor, dan kapasitor, mulai mengenal prinsip umpan balik negatif atau negatif feedback untuk menjaga kestabilan sistem. Untuk contoh penerapannya itu adalah kontrol kecepatan motor DC menggunakan rangkaian penguat. Kemudian ada sistem servo atau servo control untuk pengaturan posisi dan sudut. Untuk kelebihannya, respon cepat dan lebih akurat dibandingkan sistem mekanik. Kedua, mampu mengontrol proses yang lebih kompleks. Kemudian untuk kelemahannya, sulit dikonfigurasi ulang karena berbasis hardware tetap, sensitif terhadap gangguan noise listrik. Nah, era ini merupakan tonggak awal munculnya kontrol otomatis berbasis sinyal listrik dan konsep sistem umpan balik linier. Kemudian yang keempat adalah era digital dan PLC, di mana pada tahun 1960 sampai 1980. Nah, kemajuan besar terjadi ketika komputer digital dan mikroprosesor mulai digunakan dalam dunia industri. Pada tahun 1969, perusahaan Modicon memperkenalkan PLC, alat kontrol digunakan untuk program menggantikan sistem relay konvensional. Untuk karakteristik utamanya, dia menggunakan logika biner dan pemrograman. Kemudian mampu menyimpan, memproses, mengeksekusi perintah secara cepat. Untuk kelebihannya, dia fleksibel atau mudah programnya sesuai dengan kebutuhan proses. Kemudian dapat diintegrasikan dengan berbagai sensor dan aktuator. Untuk contoh penerapannya, itu sistem konveyor otomatis di pabrik otomatis, mesin pengemasan makanan otomatis, kontrol level cairan di tangki industri. Kemudian untuk dampak besarnya dia mengurangi ketergantungan pada operator manusia, mempercepat produksi dengan kesalahan yang lebih kecil.
Nah, PLC ini menjadi dasar dari sistem kontrol industri modern yang efisien, modular, dan mudah dipelihara. Kemudian yang kelima itu adalah era DCS dan SCADA pada tahun 1980 sampai 2000. Seiring meningkatnya skala industri, sistem kontrol harus mampu mengelola banyak titik pengukuran dan aktuator sekaligus. Modulas DCS dan SCADA. DCS itu digunakan untuk proses industri berskala besar seperti pabrik kimia, pembangkit listrik, dan kilang minyak. Setiap bagian proses kontrol oleh unit lokal yang terhubung ke pusat. SCADA itu digunakan untuk pengawasan kontrol jarak jauh. Operator dapat memantau kondisi lapangan melalui komputer di ruang kontrol. Untuk kelebihannya dapat memonitor dan mengendalikan ribuan perangkat secara real time. Kemudian menyimpan data historis untuk analisis performa sistemnya. Nah, contoh penerapannya pada sistem pengendalian tekanan suhu pada pipa gas nasional, monitoring dan kontrol distribusi energi listrik (PLN). DCS dan SCADA memperkenalkan konsep otomatis industri terdistribusi terpusat secara bersamaan. Kemudian yang keenam adalah era modern dan industri 4.0 tahun 2000 sampai sekarang, di mana saat ini sistem kontrol perkembangan besar menjadi sistem cerdas atau smart control dengan dukungan teknologi digital global. Teknologi utama yang digunakan Internet of Things atau IoT. Setiap perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data secara real time. Kemudian ada AI, sistem dapat belajar dan beradaptasi tanpa diprogram ulang. Kemudian ada machine learning digunakan untuk analisis prediktif dan otomasi proses. Kemudian ada cloud computing, memungkinkan kontrol dan monitoring di mana saja. Kemudian ada big data analysis, menganalisis data besar untuk meningkatkan efisiensi. Nah, untuk aplikasi nyatanya pada pabrik pintar atau smart factory yang mengatur sendiri alur produksinya. Kemudian sistem predictive maintenance yang memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi. Kemudian ada jaringan listrik pintar atau smart grid untuk efisiensi distribusi daya. Nah, industri saat ini itu telah memasuki era otomasi penuh, konektivitas global, dan kecerdasan bantuan. Nah, untuk aplikasi sistem kontrol industri saat ini tersebut ada di bidang industri otomotif, pembangkit listrik, petrokimia dan migas, industri makanan dan minuman, farmasi, transportasi dan infrastruktur, kemudian ada bangunan pintar atau smart building. Nah, untuk kesimpulannya, sistem kontrol industri telah berkembang dari kontrol manual menjadi sistem otomatis yang cerdas. Awalnya semua proses dikendalikan manusia, lalu berkembang menjadi sistem mekanik, elektronik analog, dan digital dengan PLC. Munculnya DCS dan SCADA memungkinkan pengawasan proses besar secara otomatis dan real time. Sampai saat ini, sistem kontrol telah terintegrasi dengan teknologi IoT, AI, dan cloud sehingga mampu bekerja secara cerdas, efisien, dan juga prediktif. Perkembangan ini menjadi sistem kontrol berbagai tulang punggung industri modern dapat dalam mewujudkan konsep industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi, efisiensi, dan konektivitas global. Baik, segitu saja pengertian atau materi PPT tugas 6 sistem kontrol industri. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.